Shalom, Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Senang kembali berjumpa saat ini untuk sama-sama kita belajar dari firman Tuhan untuk memperdalam iman kita sehingga kita semakin bertumbuh, semakin mengenal Tuhan, semakin dewasa di dalam Tuhan. Sebelum kita membuka Alkitab kita, mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas segala berkat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sampai saat ini, itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Itu semua karena kasih setia-Mu Tuhan. Dan saat ini kami rindu firman-Mu mengajar kami sehingga kami semakin hari menjadi pribadi yang senantiasa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami menjadi pribadi yang semakin hari semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Firman-Mu mengajar kami untuk kami hidup berkenan kepadamu Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu bagi setiap kami di dalam bahasa yang sederhana sehingga kami mengerti, kami memahami, terlebih lagi kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang siap untuk sama-sama belajar firman Tuhan, bersama kita katakan, amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukan sesuatu yang mudah saat-saat ini kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Apalagi dalam kondisi tidak seperti yang kita harapkan, dalam kondisi tidak yang seperti kita inginkan. Tidak mudah untuk bersyukur, tetapi firman Tuhan mengajar kita, dan akan kita sama-sama renungkan agar kita terus senantiasa bersyukur dalam segala hal. Mari kita buka Alkitab kita dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, saya percaya ini adalah ayat yang menjadi ayat hafalan bagi banyak orang Kristen. Dan seringkali banyak orang menggunakan ayat ini untuk memberi nasihat kepada sesama orang Kristen ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi pergumulan, ketika di tengah-tengah situasi yang berat dan tidak mudah. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sekali lagi, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tulisan ini adalah tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Ini adalah perintah Tuhan. Mengucap syukur adalah perintah Tuhan. Sehingga tidak ada pilihan di sana. Jadi mengucap syukur itu tidak ada jikalau. Kalau bisa, kalau ada waktu. Mengucap syukur adalah perintah yang Tuhan berikan. Di dalam bahasa asli, teks Perjanjian Baru, bahasa Yunani, dalam segala hal mengucap syukur, en panti ukariteite. En itu di dalam, panti segala hal. Eukariteite, bersyukur, mengucap syukur, berterima kasih. Jadi karena ini perintah Tuhan, berarti mengucap syukur di dalam segala hal, di dalam seluruh hidup kita. Dalam segala situasi, dalam segala kondisi yang kita hadapi, yang kita alami. Memang bersyukur dalam segala hal, rasanya hanya bisa dirasakan saja. Namun kenyataannya sulit untuk dipraktekkan. Orang bisa bersyukur waktu bersuka cita. Anak-anak lulus sekolah, lulus kuliah, hidupnya diberkati, segala sesuatu beres, dapat proyek, sukses. Bukan hanya mudah untuk mengucap syukur, bahkan membuat acara ucapan syukur. Tetapi bagaimana ketika hal-hal yang tidak enak? Apakah kita masih bisa bersyukur? Terlebih lagi mengadakan ucapan syukur. Sudah jatuh, tertimpa tangga pula, malah mengucap syukur. Tetapi bagi orang-orang yang mengerti perintah Tuhan,
untuk mengucap syukur dalam segala hal, maka orang-orang tersebut akan selalu bersukacita. Karena secara rohani, sesungguhnya akan membawa dampak yang luar biasa. Mengucap syukur dalam segala hal, dalam kondisi suka, dalam kondisi duka, dalam kondisi baik, dalam kondisi tidak baik, dalam segala sesuatu yang kita harapkan terjadi, bahkan di dalam segala sesuatu ketika keinginan kita tidak terjadi. Di segala hal, mengucap syukur, karena itulah yang dikehendaki, yang diperintahkan Tuhan untuk saudara dan saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengucap syukur berbicara kualitas hati. Dengan bersyukur, hati kita senantiasa diliputi rasa damai. Hati kita senantiasa diliputi rasa tentram, rasa bahagia. Sebaliknya, orang yang tidak bersyukur, maka akan membebani kehidupannya, selalu merasa kurang, dan tidak bisa berbahagia. Maka bersyukurlah, maka engkau akan mengalami kebahagiaan. Jangan menunggu bahagia dulu baru bersyukur. Seringkali banyak orang susah mengucap syukur dalam hidup ini. Karena banyak orang hanya memfokuskan diri pada apa yang diinginkan, bukan pada apa yang sudah dimiliki. Ini yang menyebabkan susah mengucap syukur. Karena banyak orang lebih fokus kepada apa yang diinginkan daripada apa yang dimiliki. Sudah punya rumah, sudah punya kendaraan, sudah punya pekerjaan tetap, sudah punya pasangan hidup, sudah punya keluarga yang berbahagia, tapi merasa kurang. Berbagai keinginan masih memenuhi. Target rumah lebih besar, terobsesi, memikirkan yang aneh-aneh. Sehingga tidak lagi dapat menikmati apa yang sudah dimiliki. Bukan berarti kita tidak boleh punya keinginan, Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika kita sudah diberkati Tuhan, mari kita senantiasa bersyukur dalam segala sesuatu. Kita harus menyadari bahwa ketika kita memiliki keinginan yang tidak terkendali, maka itu menjadi akar perasaan yang tidak tenteram. Belajarlah fokus kepada apa yang sudah kita miliki. Lihatlah sekeliling kita, apa yang telah saudara miliki. Bersyukurlah, pusatkanlah pada segala sesuatu yang baik, pada pekerjaan saudara, pada keluarga saudara, pada orang-orang di sekitar saudara. Saudaraku, ada suatu ilustrasi orang yang selalu bersungut-sungut. Dia tidak bisa mengucap syukur, akhirnya mengalami depresi. Dia pergi kepada orang pintar katanya. Lalu orang ini berkata, "Pak, saya susah untuk bersyukur. Bagaimana solusinya agar saya bisa mengakhiri hidup saya?" Lalu orang pintar ini berkata, "Ya sudah, kalau kamu tidak bisa mengucap syukur, apa gunanya kamu hidup? Minumlah racun ini. Tetapi sebelum engkau meminum hari demi hari, racun ini akan berproses 1 minggu. 1 minggu, tidak langsung. Selama 1 minggu, lakukan hal-hal yang baik kepada orang-orang di sekitarmu. Karena engkau akan meninggalkan mereka. Pulanglah orang tersebut ke rumahnya, lalu melakukan seperti apa yang dipesankan. Sebelum dia minum racun tersebut, tanda petik Bapak Ibu Saudara, dia selalu melakukan hal yang baik kepada keluarganya. Keluarganya bingung. Kenapa ini orang tiba-tiba baik? Baik, akhirnya suasana yang tadinya tidak baik dalam rumahnya, karena orang ini menciptakan kebaikan berubah. Akhirnya setelah 1 minggu, orang ini kembali datang. Udah 1 minggu, kenapa aku tidak mati? Bukankah racun itu akan berproses 1 minggu? Lalu orang-orang sekitar berkata, kamu telah berubah. Ketika kamu bersyukur, kamu menjadi pribadi yang berbeda. Menjadi pribadi yang baik. Kami menerima kamu apa adanya. Bersyukurlah. Akhir dari kisah ini, orang tersebut dipulihkan Tuhan. Saudara, mari belajar bersyukur atas segala sesuatu yang kita miliki. Bapak Ibu yang sudah menikah, menikahlah dengan orang yang kau cintai. Setelah itu cintailah orang yang kau nikahi. Itulah ucapan syukur. Mari kita belajar untuk senantiasa bersyukur.
Kesulitan orang bersyukur karena lebih fokus kepada apa yang diinginkan daripada apa yang sudah dimiliki. Orang susah bersyukur karena kecenderungan manusia untuk membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Kita merasa orang lain lebih beruntung, kita merasa orang lain lebih berhasil. Memang mungkin dia lebih beruntung, memang mungkin dia lebih berhasil. Kemanapun kita pergi, selalu ada saja yang lebih cantik, lebih kaya, lebih tampan. Karena masih ada langit di atas langit. Oleh karena itu, jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain, sehingga kita susah mengucap syukur. Membanding-bandingkan nggak akan ada habisnya, Bapak Ibu Saudara. Syukuri apa yang ada, yang kita miliki. Karena Tuhan telah memberikan keunikan bagi setiap ciptaannya. Saudaraku, mari kita belajar untuk senantiasa bersyukur. Fokus kepada apa yang sudah kita miliki. Jangan terus membanding-bandingkan dengan segala sesuatu yang ada pada orang lain. Saudaraku, Efesus 5 ayat yang ke-20, firman Tuhan katakan demikian. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Mengucap syukur itu dikehendaki Tuhan bagi orang percaya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keagungannya. Tuhan menghendaki kita bersyukur. Ketika kita bersyukur berarti kita secara tidak sadar kita berkata bahwa Tuhan itu besar. Tuhan itu baik, Tuhan itu dahsyat. Orang yang bersyukur sesungguhnya sedang mengatakan kepada dunia, apapun yang aku sedang hadapi, aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang dahsyat, aku punya Tuhan yang baik. Dan orang-orang yang bersyukur sesungguhnya dia menjadi saksi kebesaran Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu datanglah kepada Tuhan. Tetaplah memuji dan menyembah Tuhan di tengah-tengah pergumulan yang Bapak, Ibu, Saudara sedang alami. Itulah orang yang bersyukur. Tidak hidup berdasarkan perasaan. Ada banyak orang tidak bisa bersyukur karena hidupnya berdasarkan perasaan. Istilah zaman now baper. Apa-apa bawa perasaan, sehingga susah untuk mengucap syukur. Saya pernah membaca satu tulisan begini. Sekali senyum, curiga hilang. 2 kali senyum jadi sahabat. 3 kali senyum hati penuh damai. 4 kali senyum beban jadi ringan. 5 kali senyum rezeki datang. Senyum-senyum terus gigi jadi kering. Saudaraku, mari kita senantiasa bersyukur. Ya, orang yang bersyukur tidak larut memikirkan masalahnya. Dia selalu mengingat hal-hal yang baik yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupannya. Orang-orang yang bersyukur adalah orang-orang yang mengarahkan hidupnya kepada berkat Tuhan. Orang-orang yang bersyukur adalah orang-orang yang percaya dan bersandar pertolongan Tuhan adalah tepat waktu. Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan tidak pernah tertidur. Bersyukur itu baik, Bapak, Ibu, Saudara. Ada satu cerita, seorang ibu yang akan pergi untuk mengunjungi anaknya. Dalam perjalanan naik perahu kapal. Karena anaknya ada di pulau yang lain. Di tengah menyeberangi lautan itu, kapalnya dihantam gelombang dan hancur. Ibu ini bertahan hidup 5 hari. Di tengah-tengah laut yang sangat bergelora tersebut. Dan hari ke-6, ibu ini ditemukan selamat. Ketika ibu ini diketemukan selamat, banyak orang bertanya dan bingung. Ibu bisa bertahan 5 hari di tengah laut. Apa rahasianya? Apa kuncinya? Lalu ibu ini bercerita. Saya ini seorang ibu yang punya 2 anak. Anak saya yang pertama sudah meninggal. Sudah dipanggil Tuhan. Sudah di surga. Anak saya yang kedua berkeluarga dan tinggal di pulau di mana saya sedang pergi untuk mengunjunginya.
Tapi ketika saya sedang pergi untuk mengunjungi anak saya yang kedua, kapal yang saya tumpangi dihantam badai yang besar. Dan ini yang terjadi. 5 hari saya terkatung-katung di tengah laut. Lalu apa yang ibu lakukan? Tanya banyak orang kepada ibu ini. Ibu ini cuma berkata begini, saya selalu mengucap syukur. Bagaimana mengucap syukur, Bu? Di tengah-tengah laut antara mati dan hidup. Justru antara mati dan hidup itulah saya bersyukur. Apa doa ibu ketika ibu ada di antara hidup dan mati di tengah laut 5 hari terkatung-katung? Saya hanya bersyukur kepada Tuhan. Satu hal yang saya katakan, Tuhan, aku bersyukur untuk kondisi yang sedang aku alami. Kalau aku harus mati di tengah laut ini, berarti aku bertemu dengan anakku yang pertama di sorga. Aku bersyukur. Tetapi kalau aku tetap hidup di tengah laut ini, aku akan bertemu dengan anakku yang kedua. Aku juga tetap bersyukur. Ibu ini menjadi teladan dalam segala kondisi. Selalu bersyukur. Saudaraku, bersyukur itu baik. Dalam segala sesuatu, tetaplah bersyukur. Bersyukur itu baik. Karena di dalam ucapan syukur ada berkat yang Tuhan siapkan bagi saudara dan saya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-6, ayat 11, dikisahkan ada 5 roti dan 2 ikan. Kita tahu cerita ini bersama. Ya, Yesus sedang mengajar dan banyak orang mengikuti Yesus. Mereka mulai lapar. Persediaan makanan tidak ada. Saat itu belum ada mall, Bapak Ibu Saudara. Belum ada supermarket. Mungkin Tuhan Yesus berkata kepada Petrus dan murid-murid yang lain, coba cari makanan. Berikan mereka makanan. Mereka mulai lapar. Tapi apa yang terjadi? Hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Dan apa yang Tuhan Yesus lakukan di Yohanes 6 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Saudaraku, Yesus mengangkat roti, Yesus mengangkat ikan, mengucap syukur, dan mujizat pelipat gandaan terjadi. Di balik ucapan syukur, yang tadinya kekurangan, menjadi kelimpahan. Yang tadinya mustahil, menjadi mungkin bersama dengan Tuhan. Jadi ketika kita bersyukur, berkat yang Tuhan siapkan, dari yang kekurangan menjadi kelimpahan. Oleh karena itu bersyukur itu baik, Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya katakan berkelimpahan? Semua orang di sana makan kenyang. Bahkan Alkitab mencatat sisanya 12 bakul. 12 bakul. Puji Tuhan. Tidak ada yang membungkus dari sisa tersebut. 12 bakul sisanya. Ada kelimpahan. Bersyukur itu baik. Karena ada berkat di balik ucapan syukur. Yang tadinya berkekurangan. Menjadi berkelimpahan. Hari ini, mungkin secara matematika, logika, perhitungan ekonomi, keuangan, Bapak Ibu Saudara, mana mungkin cukup. Kurang, Pak Pendeta. Kebutuhan makin banyak. Tagihan cicilan ada. Mengucap syukur, Bapak Ibu Saudara. Tuhan bisa bekerja dengan cara yang ajaib. Yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita duga, Tuhan dapat bekerja. Yang tadinya berkekurangan, menjadi berkelimpahan. Bersyukur itu baik. Yang kedua, bersyukur itu baik, karena ada berkat yang Tuhan siapkan. Dalam Lukas 17, ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-19. Cerita ini adalah cerita mengenai 10 orang kusta yang disembuhkan Tuhan. 10-10-nya sembuh, saudara. 10-10-nya sembuh. Ini Tuhan kita luar biasa. Orang datang dengan sakit penyakit, sakit kusta. Saat itu orang sakit kusta dikucilkan, Bapak Ibu Saudara. Mereka datang kepada Tuhan, 10-10-nya sembuh. Jadi tidak ada yang terlewatkan. Tapi apa yang terjadi? Hanya satu yang datang kembali kepada Tuhan. Alkitab mencatat di ayat yang ke-16 sampai dengan 19. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur. Satu orang
kembali mengucap syukur. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudaraku, orang yang sembuh dari sakit kusta ini, dia bukan hanya mengalami kesembuhan jasmani, tetapi kesembuhan rohani. Bukan hanya keselamatan ragani, tapi keselamatan rohnya. Saudara, orang yang mengucap syukur, Tuhan akan memberikan kesembuhan secara jasmani, dan Tuhan memberikan kesembuhan secara rohani. Bukan hanya kesembuhan di dunia, tapi keselamatan di surga. 9-nya entah kemana. Saya juga tidak tahu apakah mereka selamat atau tidak. Alkitab tidak menjelaskan. Tapi hanya satu yang kembali datang kepada Tuhan dan mengucap syukur. Dan jelas Alkitab katakan Tuhan berkata kepada satu orang ini, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Hari ini belajar mengucap syukur. Bukan hanya engkau sembuh dari sakit yang engkau derita, tapi kita beroleh bagian dalam kerajaan sorga. Saat ini saudara yang mengalami sakit penyakit, penderitaan apapun, bahkan mungkin penderitaan karena sakit COVID-19. Belajar untuk bersyukur dalam segala sesuatu. Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan sanggup menyembuhkan saudara. Bukan hanya sembuh secara fisik, tetapi roh kita pun dipulihkan oleh Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Bersyukur itu baik. Yang ketiga, kenapa bersyukur itu baik? Dalam Matius 26 ayat yang ke-27. Matius 26 ayat yang ke-27, firman Tuhan katakan demikian. Sesudah itu, ia mengambil cawan. Tuhan mengambil cawan. Yesus mengambil cawan. Mengucap syukur. Lalu memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Untuk pengampunan dosa. Saudaraku, Yesus mengangkat cawan, mengucap syukur. Apa yang terjadi? Dalam perjamuan kudus, ada kemenangan kekal bagi kita. Dan kekalahan kekal bagi iblis. Jadi orang-orang yang mengucap syukur, ketika Yesus mengangkat cawan, ada kemenangan kekal bagi kita. Dan kekalahan kekal bagi iblis. Iblis sudah dikalahkan oleh darah Tuhan Yesus di atas kayu salib. Oleh karena itu saat ini jangan mau diintimidasi oleh iblis. Jangan mau diinterogasi oleh iblis. Jangan mau dikalahkan oleh iblis. Saudara, kita telah menang dan kemenangan itu kekal. Iblis telah kalah dan kekalahan itu kekal. Yang keempat, bersyukur itu baik karena orang-orang yang bersyukur akan memperoleh kemenangan dari bahaya maut. Yohanes 11 ayat 41. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengar aku. Ini perkataan Tuhan Yesus. Aku tahu bahwa engkau telah mendengar aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi. Saudara, Yesus mengucap syukur. Lazarus yang sudah mati 4 hari, sudah ada di dalam kubur saat itu. Yesus mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah mendengar. Dan Lazarus dibangkitkan dari kematian. Kemenangan dari maut. Saat ini mungkin engkau belum mengalami kematian fisik. Tapi mungkin ada kematian-kematian dalam kehidupan yang sedang engkau jalani. Kematian secara ekonomi. Kematian kehidupan masa depan saudara.
Percayalah, ketika kita mengucap syukur, Tuhan bekerja. Tuhan sanggup memulihkan. Tuhan sanggup memberikan kemenangan dari kematian-kematian yang kita alami. Lazarus yang mati dibangkitkan. Yesus mengucap syukur kepada Allah. Mari belajar. Di tengah-tengah kematian, tanda petik Bapak Ibu saya yang sedang kau alami, belajar untuk mengucap syukur. Yang terakhir, bersyukur itu baik, karena ketika kita bersyukur, ada pemulihan atas kehidupan kita. Saudara rindu mengalami pemulihan dalam hidup saudara? Bersyukur. Maka Tuhan bekerja untuk memulihkan kehidupan saudara. Di dalam Yunus pasal yang kedua, ayat yang ke-9 dan 10. Demikian firman Tuhan, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Kita tahu bersama Yunus ada di dalam perut ikan. Ya, berapa hari? 3 hari. Lalu Yunus berkata, aku bersyukur. Aku mau mempersembahkan korban. Aku mau bernasar. Karena aku percaya keselamatan dari Allah. Lalu Tuhan memerintahkan ikan. Ikan pun nurut diperintah oleh Tuhan untuk memuntahkan Yunus. Yunus keluar, Yunus mengalami pemulihan kehidupan daripada Tuhan. 3 hari di dalam perut ikan. Sudah bisa bayangkan. Dalam perut ikan itu kumpul dengan berbagai macam benda, Bapak Ibu Saudara. Mungkin masa depannya sudah tidak ada lagi kegelapan dalam perut ikan. Tidak memiliki masa depan. Tapi Tuhan bekerja ketika Yunus mengucap syukur. Mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tuhan memulihkan kehidupan Yunus. Hari ini, di tengah-tengah kondisi apapun yang sedang Bapak Ibu sudah alami, bersyukur itu baik. Karena Tuhan akan memulihkan kehidupan saudara. Memulihkan ekonomi saudara. Memulihkan saudara dari sakit penyakit. Memulihkan keluarga saudara. Memulihkan masa depan saudara. Senantiasa bersyukur. Karena Tuhan bekerja di balik ucapan syukur Bapak Ibu Saudara. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara saat ini, secara khusus di tengah-tengah kehidupan mungkin saat ini kita susah untuk bersyukur. Bagaimana Pak saya bersyukur di tengah-tengah kondisi yang tidak baik? Bagaimana Pak saya bersyukur di tengah-tengah sakit penyakit, kondisi ekonomi, keuangan yang tidak baik? Tuhan mengajar, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sekali lagi saya katakan, dalam segala hal. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara, agar kita belajar untuk mengucap syukur. Lipat tangan saudara, tutup mata saudara. Kita datang kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk berkat firman-Mu yang telah kami dengar. Ajar kami terus belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal. Dalam hal-hal yang baik, dalam hal-hal yang tidak baik. Dalam suka, dalam duka, dalam segala situasi, dalam segala sesuatu yang kita alami. Kami mau mengucap syukur, karena itulah yang Tuhan kehendaki. Itulah perintah Tuhan, bukan pilihan. Karena mengucap syukur berbicara kualitas hati. Terkadang kami susah mengucap syukur, karena kami seringkali lebih fokus kepada apa yang kami inginkan, daripada apa yang kami miliki. Terkadang kami susah mengucap syukur, karena kami lebih sering membanding-bandingkan diri kami dengan orang lain. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini belajarlah untuk mengucap syukur dalam segala sesuatu. Ketika kita mengucap syukur, sesungguhnya kita sedang berkata kepada dunia ini bahwa kita punya Tuhan yang baik, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Ketika kita mengucap syukur, kita menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Belajar untuk mengucap syukur, karena bersyukur itu baik. Ada berkat yang Tuhan siapkan dari kekurangan menjadi kelimpahan. Peristiwa pelipat gandaan 5 roti dan 2 ikan. Bentuk ucapan syukur yang Tuhan Yesus naikkan kepada Bapa di sorga. Ketika mengucap syukur, ada keselamatan. Bukan hanya kesembuhan jiwa, tubuh, tetapi keselamatan jiwa, keselamatan roh. 10 orang kusta disembuhkan Tuhan. Tapi hanya 1 yang kembali dan Tuhan berkata, berdirilah imanmu menyelamatkan engkau. Ketika kami mengucap syukur, kami juga akan mengalami kemenangan yang kekal bagi kehidupan kami. Yesus mengangkat cawan itu dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga.
kekalahan kekal bagi iblis. Iblis telah kalah dan kekalahannya kekal. Jangan lagi mau diintimidasi oleh iblis sehingga engkau susah untuk mengucap syukur. Mengucap syukur ada kemenangan dari maut, kemenangan dari bahaya, kemenangan dari kematian. Lazarus sudah mati 4 hari di dalam kubur. Yesus datang dan berkata, aku mengucap syukur. Lazarus dibangkitkan dari kematian. Saat ini belajarlah untuk mengucap syukur karena ada pemulihan. Seperti Yunus dalam perut ikan. Yunus berdoa, aku mengucap syukur. Aku mempersembahkan korban. Aku bernasar bagimu. Keselamatan daripada Tuhan. Di balik ucapan syukur, Tuhan memerintahkan ikan untuk memuntahkan Yunus ke darat. Yunus dipulihkan oleh Tuhan. Saat ini apapun yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara, bersyukurlah dalam segala situasi. Bersyukurlah dalam segala hal yang engkau alami. Tuhan akan bekerja. Tuhan sanggup mengubah yang kekurangan menjadi kelimpahan. Kemustahilan menjadi kemungkinan. Tuhan akan menyelamatkan bukan hanya tubuh kita, tapi keselamatan roh kita. Tuhan akan memberikan kemenangan kekal bagi kita, kekalahan kekal bagi iblis. Dan Tuhan akan memberikan kemenangan dari bahaya, dari kematian, dari maut dalam hidup kita. Tuhan akan memulihkan kehidupan saudara, memberkati kehidupan saudara. Saat ini dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, belajarlah terus untuk mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bersama katakan, amin. Mengucap syukur senantiasa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.